Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 23. Aku menanyakan hatimu ingin memanggilku apa? Rekan satu meja Mukiki mau tidak mau mengiriminya pesan, tepat saat dia selesai dengan kompetisi dan hendak kembali. Kiki, lihat gambar yang aku kirimkan padamu. Mukiki memperbesar gambar untuk menemukan berbagai prestasinya, selama waktunya di Van Gogh. Jantungnya menegang karena panik. Di mana kamu mendapatkan itu? Dari Van Gogh, jawab teman satu mejanya. Apakah kamu benar-benar seperti itu di Van Gogh, Kiki? Nilainya terbawah dan membuat masalah. Teman sekelas kami mengatakan mereka kecewa padamu, dan sebenarnya menyesali kamu mewakili kami dalam kompetisi. Kian, apakah kamu percaya padaku? Mukiki bertanya. Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, untuk apa aku memberitahumu? Aku akan mengurusnya saat aku kembali. Tenang saja, aku akan menjelaskannya kepada semua orang. Mukiki memberitahunya, sebelum berbalik untuk melihat hasil lamanya lagi. Itu jelas tidak mudah untuk dilihat. Pada saat yang sama, itu jelas mengingatkan Mukiki tentang seberapa sering dia menjadi kambing hitam bagi Mutang Sue. Dia tahu bahwa Mutang Sue tidak ingin menimbulkan kecurigaan dengan mengungkapnya di Iten. Itulah sebabnya dia menyuruh seseorang dari Van Gogh melakukannya, dan akhirnya menyebarkannya ke Iten. Rencana kakaknya bukanlah bahan tertawaan. Ketika guru kelasnya melihat postingan itu, ia menginstruksikan kelasnya untuk tidak sekadar menyakiti teman sekelasnya. Lagi pula, mereka semua jelas mengetahui nilai-nilainya saat ini. Terlebih lagi, Mukiki sekarang bersaing demi kelas mereka. Tetap saja, hal itu tidak menghentikan kelas bergosip tentang Mukiki secara pribadi. Tentu saja, mereka terus mengganggu Mutang Sue, menanyakan apakah Mukiki benar-benar sangat buruk di Van Gogh. Mutang Sue tidak menjawab satupun pertanyaan mereka dan bersikap seolah-olah dia melindungi saudara perempuannya, tapi perilakunya jelas merupakan pengakuan diam-diam. Setelah kompetisi, Mukiki kembali ke rumah kecil di Jianchuan. Namun, Su Zipei tahu dari wajahnya yang muram bahwa ada sesuatu yang mengganggunya. Apa yang telah terjadi? Dia bertanya. Kamu kelihatannya tidak sehat. Apakah kamu melakukannya dengan buruk? Mukiki langsung melompat ke pelukannya, memeluknya sambil berkata, Mutang Sue mengungkap jati diriku. Dia memberitahu semua orang tentang sejarahku di Van Gogh, dan sekarang semua orang tahu bahwa aku adalah seorang pembuat onar dan memiliki nilai terendah saat itu. Dia benar-benar melakukan itu. Mukiki meneruskan postingan itu kepada bibinya. Su Zipei tidak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya setelah melihatnya. Kakakmu itu benar-benar tahu bagaimana berpura-pura. Kiki, jangan bersedih. Saya tidak sedih, Bibi Zipei. Aku sudah memikirkan tentang apa yang harus kulakukan dalam perjalanan pulang karena itu adalah tanda yang tidak bisa kuhapus atau sembunyikan. Saya harus menghadapinya secara langsung. Sebelumnya aku mengelak, tapi sekarang kupikir tidak masalah meskipun aku ketahuan. Su Zipei berseri-seri pada Mukiki. Sangat berpikiran terbuka dan bijaksana. Kamu sudah benar-benar dewasa. Kalau gitu, aku akan beristirahat di kamarku. Aku agak lelah. Cepatlah. Aku akan meneleponmu tepat waktu untuk makan malam. Su Zipei mendorongnya pelan-pelan ke arah kamarnya. Kenyataannya adalah Su Zipei terluka hatinya karena Mukiki. Siapa lagi yang bisa bertahan jika diekspos ke seluruh sekolah? Sambil mendesah, Su Zipei hendak pergi membeli beberapa bahan makanan agar dia bisa menyiapkan makan malam yang lebih baik untuk Kiki ketika dia melihat Seng Xiao memasuki rumah kecil itu. Tuan Muda Seng, aku akan mengajak Kiki makan malam-malam ini, katanya langsung padanya. Baiklah, Tuan Muda Seng. Baguslah, aku harap dia bisa lebih bahagia bersamamu. Su Zipei mengangguk. Seng Xiao telah menerima kabar dari Jin Yun tentang Mutang Sue yang mengungkap Mukiki. Faktanya, Mutang Sue bisa dianggap sebagai seorang jenius dengan kedalaman rencananya. Sementara itu, Su Zipei naik ke atas menuju Mukiki. Tuan Muda Seng telah tiba, katanya kepada keponakannya. Dia menunggu di bawah. Dia bilang dia akan mengajakmu makan malam. Benarkah? Mukiki bertanya dengan penuh semangat. Benar, ganti pakaianmu dan cepatlah. Su Zipei tersenyum.
Mukiki mengangguk dengan cepat mengganti pakaiannya menjadi mantel merah muda feminin sebelum turun. Lagi pula, dia ingat kalau pemeran utama wanita di drama Korea sering melakukan itu, dan mereka memang terlihat bagus dengan pakaian seperti itu. Namun, Seng Xiao melambai padanya dengan cara yang tidak seperti biasanya saat dia melihatnya. Mengubah. Tidak terlihat bagus. Mukiki tercengang. Aku membencinya. Seng Xiao menjawab dengan singkat. Oh, Mukiki berlari ke kamarnya lagi mendengar kata-kata itu dan berganti ke gaya aslinya. Bagaimana dengan ini? Dia bertanya kapan dia kembali padanya. Terlihat jauh lebih baik. Ayo pergi. Saat dia mengikutinya keluar rumah, dia melihat bahwa dia membawa mobil sport kuningnya. Apakah mobil itu diperbaiki secepat itu? Kemana kita akan pergi? Kau akan segera tahu. Dia naik dan membawa Mukiki ke restoran berputar di dekat taman hiburan. Mukiki tercengang saat melihat lampu taman hiburan yang berkelap-kelip. Aku belum pernah ke sana. Aku tidak akan membawamu ke sana. Seng Xiao segera menjawab, menyerah. Mukiki menggelengkan kepalanya. Lagi pula aku tidak ingin kamu membawaku ke sana. Itu akan merusak identitasmu. Mata Seng Xiao menjadi sangat gelap saat itu. Kakak Xiao. Kamu panggil aku apa? Seng Xiao bertanya dengan nada berbahaya, sambil mengangkat dagunya dari seberang meja makan. Kakak, Xiao. Aku bertanya, kamu ingin memanggilku apa? Desak Seng Xiao, matanya menatap langsung ke matanya sendiri. Xiao Xiao, Mukiki menjawab dengan berani. Bukankah itu tidak sopan? Tapi terkadang aku merasa, ya, nama itu adalah hadiahmu. Seng Xiao berkata dengan murah hati tanpa sedikit pun kedutan di alisnya. Hah, Mukiki menatapnya dengan heran dan tak percaya. Maksudmu aku boleh memanggilmu Xiao Xiao? Hanya saat tidak ada orang di sekitar. Dia bersikeras, sebelum menambahkan, saya pernah mendengar tentang sekolah. Apakah kamu takut sekarang? Mukiki menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku bukan lagi bagian dari keluargamu, dan aku tidak akan bersikap sopan jika Mutang Sue mencoba menindasku lagi. Seng Xiao mengamatinya dengan kagum dan tersenyum. Apakah kamu punya strategi? Ya, pada akhirnya, saya tahu bahwa tidak memalukan jika ada seseorang yang mengungkap saya. Mukiki menjawab Seng Xiao dengan tegas. Namun, ada hal lain yang ia pendam dalam hatinya karena ia takut untuk mengatakannya. Karena bersamamu di sampingku, aku akan memiliki keberanian untuk mengalahkan segalanya. Aku akan menonton penampilanmu besok. Karena kamu sangat bertekad, aku akan membuat pengecualian untukmu. Ayo naik biang lala. Benarkah? Mukiki mencoba memastikan dengan terkejut. Kamu tidak percaya padaku. Kalau gitu, kita tidak akan pergi. Tidak, ayo kita pergi setelah makan malam. Mukiki segera menyerah. Di hari lain, Seng Xiao akan mengadakan makan malam dengan cahaya lilin bersama seorang wanita cantik. Namun, saat ini dia tampak lebih bersedia menemani seorang gadis muda, melakukan sesuatu yang kekanak-kanakan seperti menaiki biang lala. Meski gitu, dia tidak merasakan apapun selain kenyamanan. Karena seluruh tubuhnya rileks bersama wanita muda itu.